Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bagi risalatul musammad adalah risalat yang dinamakan dengan keberkatan ilahi fil arba'in pada 40 hadis al-Bandungiyah tatwa min kitabil jami' saghir. Bandung itu bukan asing dengan kalian. Kalian sering dengar sebutan Bandung, silap Bandung. Ada nama kitab al-Bandungiyah apa? Aneh kenapa? Saya keriput apa nih sudah ada satu buah kitab dengan Bandungiyah. Jadi kalau kami juga yang pertama kali tentang kembali, saya mesti kali pertama juga mendengar ada yang namanya sirat. Nah, sama anehnya, sama ajaibnya. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sebab kenapa? Sebab di Bandung tidak ada sirat Bandung. Jadi Malaysia saja. Jadi Mbak, sana berperupan Mbak, kita sebut cikat Mbak. Haji minumnya apa? Om, abang minumnya apa? Sirat Bandung. Hah? Bingung. Jadi, kenapa? Di Bandung sendiri tidak ada. Itulah kita kena kekurangan nama, atau kena kekurangan makanan, kekurangan bahasa. Kita sebut Melayu yang mau diupah untuk menikahi kembali perempuan yang diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya dengan bahasa Cina buta. Dia bukan Cina buta, Melayu buta. Apa salah orang Cina? Mereka salah semuanya. Wah, yang ceraikan istimewa dengan talak 3. Kok kenapa kau dikatakan jadi Cina buta? Kamu Melayu buta. Kita kan kurang bahasa kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Lil Imam As-Suyuti Arba'in al-Bandungiyah, saya ambil daripada kitab Al-Jami'us Shaghir. Dalam kitab Al-Jami'us Shaghir kita tuh pernah saya baca sampai habis, tapi atas suatu tujuan, tidak lebih daripada untuk mendapatkan 25 kriteria, 25 syurut tentang pengikut Arqam. Jadi pada masa Arqam, ceritanya sudah lama, pada tahun 90-an saya mendiskusikan kitab, mendiskusikan tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, tentang siapa Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang kita nantikan. Di celah-celah kita tersebut ada tentang kriteria Imam Mahdi yang kita nantikan. Jadi di situ yang akan bersama dengan pasukan Imam Mahdi seorang laki-laki saleh yang disebut dengan nama Su'aib bin Saleh. Itu daripada seorang pemuda Bani Tamim yang pada waktu Abuya Asy'ari Muhammad masih belum mengaku beliau sebagai pemuda Bani Tamim. Jadi di sini disebutkan kriteria muwasabat satu tentang syurut, juga tentang muwasabat, tentang petanda-petanda yang membuktikan tentang Bani Tamim, dan juga tentang kehidupan daripada mereka-mereka yang katanya oleh Maryam Lubis menulis satu buah artikel daripada Pakistan, asal daripada Melayu, mengatakan itu semuanya ada di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Jadi pada waktu dahulu saya memang alhamdulillah berikan sedikit kekuatan untuk membaca. Itu kitab itu saya baca dalam satu malam saja. Hadis yang pertama sampai pada hadis yang ke 11.000 berapa. Tapi karena untuk mencari benda dari itu, karena nanti akan kita diskusikan kembali dengan kawan-kawan. Itu cerita pertama menghatamkan kitab Al-Jami'us Shaghir dari Imam Al-Hafidh As-Suyuti Asna As-Safari pada masa perjalanan saya menuju Bandung untuk menziarahi banati ada risat, untuk menziarahi anak-anak perempuan yang mengaji yang belajar di Bandung, 3 orang. Sudah selesai ketiga-tiganya. Arjullah lahan naf'a wal qabul wal hidayah wal wusul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil akram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2018 4 di bulan 4. Hadis yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kita usahakan dalam 10 hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadudi salah satu problem agama itu 3. Apa yang jadi bencana, yang jadi problem, yang jadi musibah kepada agama itu 3. Yang pertama, faqihun fajir, seorang ahli hukum yang jahat. Dia faqih, dia ngerti hukum hakam, tapi silap hukum yang diamatnya tadi itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk dia menghalalkan yang haram atau juga untuk dia mengharamkan yang halal.
fajir, ahli hukum hakam tapi dia terbabit, tahu halal dan haramnya tapi dengan dia tidak buat. Qala afatul adin salasatun, sehingga pada suatu ketika jamaahnya tidak, pikirannya tidak, keterbabitannya dengan riba, bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, berdua-dua dengan yang bukan mahramnya, kemudian dengan keluarga anak istri atau juga dengan anak bini, itu dengan pakaian, dengan telkom, dengan tudung yang namanya faridah, itu adalah simbol perempuan anggun yang bertudung, tudung yang namanya itu atas nama seorang daripada Kelantan Lenupah atau Linopah banyak tudung-tudung di Malaysia itu semuanya, atau kalau tidak semuanya pun sebagainya memperangkap istri-istri kita atau juga dengan anak-anak darah kita untuk membeli secara online. Beli ternyata tidak seanggun, tidak secantik. Memang yang merupakan karena kata orang cantik semuanya. Kalau kita yang bodoh nih, kalau kita pakai tudungnya harganya ratusan juta pun tetap bodoh. Jadi kamu jangan kira kalau pada tuh pakai yang cantik itu kita akan jadi cantik. Memang sedikit lah lebih lawa daripada yang lain. Tapi dia kita tengok struktur muka kita tuh macam mana. Orang Arab kalau dia pakai buruk pun tetap cantik. Kenapa? Karena dia punya struktur muka idaman yang cantik. Begitu juga dengan orang yang cantik. Kalau seandainya misalnya dengan seseorang, rambutnya lurus, hidung gesek, kulit gelap, penampilan kerdil, rendah, ukuran adalah 1 meter saja. Itu biar pakai cantik seperti apapun cantiknya, tetap dia kerdil. Takkan kita bergidah pakai tongkat supaya jadi tinggi. Jadi awak maunya macam mana? Insyaallah habis. Tenang. Insyaallah habis. Jadi maunya macam mana? Saya pengen tahu kan? Saya teringin agar istri saya, agar anak-anak saya nanti tinggi dan cantik. Orangnya tinggi, berperawakan tinggi dan tampan. Jadi awak maunya seperti apa? Saya pengen mau dicarikan calon istri orangnya rendah tapi cantik. Sebab karena dianya tinggi dan bodoh. Selagi kita itu tinggi lebih daripada 2 meter tapi bodoh. Jadi aku teringin kawin dengan seorang perempuan yang rendah tapi cantik. Supaya nanti anak saya atau anak kami secantik dia dan setinggi aku. Angan-angan tak kesampaian. Akhirnya setelah kawin dengan perempuan yang punya kriteria cantik sungguh tapi kerdil, ukuran darah 1 meter saja, lahir anak yang pertama, kerdilnya seperti istri dia, jeleknya seperti dia. Jadi kedua kekurangan itu kompol. Yang diharapkan ketinggiannya dia, tapi yang terimbas atau yang tertular kehuduhannya. Yang diharapkan kecantikannya dia. Contohnya yang dapat daripada dia adalah kekerdilannya. Kerdil, bodoh lagi, astagfirullah. Kamu jangan mengangan-angan macam-macam. Allah bagikan segala-galanya ala hasabi iradatihi la ala man turiduhu anta. Bukan atas keinginan yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, fajir. Kedua, seorang pemimpin yang jahil, seorang pemimpin yang zalim, yang diktator. Yang ketiga, mujtahid jahil, ahli ibadah tapi bodoh. Allahu Akbar, zikir, tak tahu halal dan haram. Hasil halal dan haram. Orang Mesir, uang rakyat, uang negara, halal, haram, semuanya dihirup, semuanya diambil. Jadi tiganya akan jadi masalah dan juga akan jadi problem kepada agama kita. Dikenakan kena kefajiran, kejahatan orang yang alim, dikenakan kena kezaliman orang yang memimpin, dikenakan kena kesungguhan orang yang ahli ibadah. Jadi yang walaupun tak sungguh mana, tak banyak mana amal ibadahnya, yang penting ibadah kita ada min hadis sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam danu lin nisa ayusallina bil laili fil masjid. Izinkan kepada kaum wanita untuk sembahyang di malam hari di rumah Allah. Jadi
Jangan sampai dengan kita perkenankan istri kita untuk ke sana kemari, ke mall-mall sudah pergi, ke pasar-pasar sudah pergi, Tesco-nya iya, Zayanya iya, atau dengan Ionnya pun juga iya, sudah pergi ke sana kemari, ke tepi-tepi pantainya, tempat-tempat rekreasinya, ke Kemaran Halan pergi, bahkan sampai ke Langkawi, Perlis, dan juga sampai ke Genteng Halan pun juga pergi. Genteng Halan sejuk. Jangan tak pergi, kita cuma tahu itu adalah pusat perjudian. Perjudian awal-awal saya tidak pernah pergi ke sana, saya terbayang karena itu sebagai pusat perjudian kita kelas Nusantara, pikir tepi-tepi jalan, nah semuanya di tempat yang tertutup, di hotel-hotel bintang 5. Suasana di sana dingin, sejuk sekali. Dan beribadah di situ mungkin barangkali lebih afdal daripada kita beribadah di tanah suci Mekah. Saya jangan merapu, saya dengar dulu tariannya. Kalau pada itu dengan kita pergi ke Masjid Amru, orang pergi ke Masjid Amru itu terus bayar. Coba kalau pada itu dengan seorang pergi ke kelab malam, kira-kira sembahyang jamaah yang mana yang jarang, yang pernah dilaksanakan? Kelab malam yang mana? Yang di kelab malam tersebut dilaksanakan salat berjamaah. Kalau kamu berani, lo beranilah. Kalau berapa banyak tanggung resiko. Jadi misalnya ada kelab malam kah, dangdutannya kah, karaokeannya kah, atau juga di tempat-tempat perjudian, masuk atau sembahyang, kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah hebat betul. Di khalayak, di tengah-tengah kemaksiatan dan kebongkaran, ternyata dengan kamu mampu 2, 3, 4 orang untuk mendirikan salat berjamaah di situ. Kalau seperti di Mekah, suasananya untuk membuat kita datang ke masjid. Kita yang kaki malas pun juga kita akan pergi. Tapi kalau seumpama di gelap-gelap malam, panggung, wayang, ada sini nama tiba, ada apa, pergi kamu ke situ, masuk waktu 2 jam. Kan kita tahu, dengan handphone kita, masuk waktu kita ada di situ. Kalau kamu tidak dihalau pun, kita kena dibentak, atau juga kena dimarahin. Sama dihalau, sama polis suruh keluar. Kenapa? Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Karena itu bukan tempatnya. Jadi seperti di Kemaran, di Genteng Halan di situ, itu adalah pusat perjudian kelas dunia. Kalau ternyata di tempat-tempat yang seperti itu masih juga terpilih masjidnya dengan kita pada waktu kita berkunjung, ada masjid di bawah bersatu atau menyatu dengan balai polis. Oh, sejuk di situ, masya Allah, tabarakallah, jamaah etika, jamaah tabligh sudah senantiasa selalu sampai ke sana. Jadi situ sudah pergi resort, sudah pergi ke tempat-tempat hiburan, juga sudah pergi. Jangan sekali-kali dengan kita menghalang istri kita pada tuh minta izin kepada suaminya untuk datang untuk pergi ke masjid. Ayu sholina billaili fil masjid. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah enggan untuk menerima amalan daripada sahibi bid'ah. Aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah enggan untuk menerima amalan daripada orang yang terbabit dengan perkara-perkara bid'ah sampai dia meninggalkan perkara bid'ahnya. Kalau dia tidak tinggalkan kebaikan-kebaikan yang mereka laksanakan, amal dan ubudiyah pengabdian dirinya kepada Allah akan Allah abaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang walaupun ibadahnya tak banyak mana, sedikit dengan zikirnya, sedikit dengan tasbihnya. Perhatikan pada waktu kita salam, dan kamu cari kalau seandainya saya tersalah, tolong diingatkan. Ini sudah jadi budaya kita. Kalau tidak pun ramai imam-imam yang melakukan dan juga jadi panutan dan ikutan daripada santri-santri atau oleh santri-santri dan juga pelajar-pelajar, atau juga dengan kita yang mendapatkan tugas yang sama seperti tugas yang diberikan kepada mereka. Fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Assalamu alaikum warahmatullahi nas'aluka ridhaka wal jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ada baca semacam itu dalam kitab-kitab hadis yang kita pelajari. Setakat ini dengan kitab-kitab hadis dan fikihnya itu ternyata tidak kita temukan.
Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Itu juga dibaca oleh sebagian daripada imam-imam kita. Hampir ke semua riwayat yang kalau pada Nabi kita salam ke kanan dan ke kiri, Nabi kita beristighfar, bukan alhamdulillah. Apa yang nak kita hamdalahkan? Khusyuknya tidak, ngelamunnya banyak, tadaburnya tidak ada, tadadurnya tidak ada, ingkisannya tidak ada, dan juga dengan pengamatan terhadap pergerakan rentak dalam ibadah yang kita laksanakan pun juga tidak ada. Baru takbir, ternyata pikiran kita sudah kesana kemari. Agak-agaknya siapa ya? Apakah Perancis akan mengusung nanti? Apakah kira-kira Syekh nanti ikut nonton juga atau macam mana? Jadi begitulah pertanyaan-pertanyaan itu di kepala kita malam besok. Makanya kita malam besok kita pengajian pilih antara dua. Ima kita buat pada pukul 9 pagi sampai dekat-dekat pukul 11 sampai pukul 11, atau daripada tengah hari sampai dekat-dekat asar. Asar kita sambung balik sampai dekat-dekat maghrib dalam pukul 6 malam nonton bola sepak. Apa mereka tahu? Bukan saya menjadi imam kepada kalian, tidak. Cuman kalau seandainya tidak pun, nanti dengan kalian terngiang-ngiang juga dalam kepala, teringin nak nonton juga. Nah, jadi kita bagi peluang lah sudah untuk nonton bola sepak. Katakan permainan. Maaf dengan bahasanya, katanya diantara daripada permainan orang-orang bodoh itu adalah sepak bola atau bola sepak. Kenapa? Sebab katanya bola sudah diberikan kepada pemain, dia sepak beri. Kalau dikejar begitu dikejar sampai keluar keringat, sampai keluar peluk. Begitu teman kecerdasan bagi dia bola, tangkap bolanya, bawa balik satu. Bahkan 22 pemain merebutkan satu biji bola. Tak boleh beli bola kan mereka. Ya. Kalau anak bola kita bagikan 22 biji, masing-masing ambil bola. Tak payah berebut. Ini satu direbut kali 22 orang. Jadi pikir ada betulnya juga. Tapi rupa-rupanya bola sepak ada merupakan pada urutan yang pertama yang paling banyak ditonton dan juga mengambil perhatian dan tumpuan daripada dunia. Lebih daripada dalam berapa ribu juta manusia yang menonton Piala Dunia pada beberapa waktu yang lalu dan juga pada beberapa hari muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat diwajib pilih. Nanti begitu ya. Mau pagi pukul 9 atau pukul 8 atau pukul 9 sebab kita ada pengajian pukul 5 sampai dekat-dekat pukul 11 untuk yang menggantikan malam besok. Jadi besok kita sebelah petang saja atau mau berdekatan, tentukan nanti. Bagi jawabannya letakkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, abghadul ibadi ilallah, orang yang paling dimurka dan yang paling dibenci oleh Allah Jalla wa ala man kana thawbahu khairan min amalih, seseorang yang dengan pakaiannya izar yang di bawah, lidah yang di atas, seseorang yang dengan dua helai kain pakaian itu lebih bagusan daripada amalannya. Kalau dari sudut pakaian para aulia, dari sudut pakaian para ulama. Tapi dari sudut amalan, kita tidak menyangka orang yang pakai sorban, tasbihnya besar, dahinya hitam, mulutnya kumat kami dengan zikir, punya akhlak, punya perangai seperti itu, tidak tahu halal dan haram. Jadi dengan amalan yang tidak senonoh, dengan rentak perilaku dan juga dengan kehidupan yang mempermalukan. Tapi daripada sudut pakaian, Allah dengan tongkat, tapi makan haram, makan uang haram, tapi dengan riswah, tapi dengan perjudian, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu hanya Allah yang maha mengetahui. Penampilannya tidak lebih daripada zahir, nampak daripada penampilan tadi itu min awliya salihin, tapi dibalik daripada itu ternyata keterkaitan dengan perkara-perkara mungkar yang kalau seandainya dengan sebagiannya pun masih tidak layak
dengan orang yang biasa-biasa saja. Bagaimana kalau dengan seumpama dia dan itu yang menampakkan simak petanda seorang alim, seorang yang abid yang dekat kepada Allah, tapi dengan perilaku dan perangai yang tidak seperti itu. Bagaimana yang nanti kita maksudkan? Manusia yang paling dimurka oleh Allah yang tidak menyesuaikan antara amalan dan pakaian. Yang bertakwa itu tidak lebih daripada pakaiannya. Sementara dengan yang namanya syirik, yang namanya riya, yang namanya ujub, yang namanya kotor, yang namanya licik, yang namanya maksiat, yang namanya mungkarat, lengkap komplit ada dalam kehidupannya. Tapi pakaiannya pakaian orang saleh, masya Allah, tabarakallah. Untuk haram, tak boleh. Tapi itu dengan duit yang diterima tadi itu daripada mana? Itu daripada perjudian. Malam tasbih tangan subhanallah. Kita di Mesir ini macam-macam berita, macam-macam cerita. Dulu ada tariqah Burhaniyah yang disesatkan sama Mesir, sampai tersebar ke negara kita, sampai ada itu bekerja di kalangan para pelajar kita, sambil nonton tapi berzikir, bahkan kadang-kadang menyimpang siurkan maksud hadis. Jadi di antara daripada hadis yang diriwayatkan afdal zikir itu kalau pada waktu kita berzikir mengingat Allah dalam suasana orang ramai lagi sedang lengah dan lalai. Jadi dia berkesimpulan sebaik-baik zikir pada waktu kita lengah dan lalai. Jadi dia lalai-lalaikan dirinya sampai kepada tahap nonton benda lucu dia bertasbih subhanallah subhanallah. Enggak, itu kalau bahasa orang Kalimantan bungul, kalau bahasa Malaysia bodoh, itu kurang asam betul. Kalau sampai berzikir dengan suasana dan juga dengan keadaan seperti itu boleh jadi membuat orang yang seperti itu akan jadi murtad sebab ihana lidzikrillah, menghinakan zikir. Al-Imam Al-Ghazali, ulama-ulama fikih menyatakan di antara daripada sebab muridah baca doa pada waktu berzina. Allahumma jannibna syaitan jadi syaitan bima rasaktan, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki yang kau anugerahkan kepada kami. Allah sudah jadi syaitan sebenarnya, jadi kamu minta perlindungan dengan siapa? Apakah kamu minta perlindungan dengan diri pribadi kamu? Kamu sudah jadi syaitannya. Tak ada orang membaca doa seperti itu pada waktu akan berzina atau baca doa pada waktu minum arak, minum khamar, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzab, atau pada waktu ngisap rokok, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar wa na'udzubika minasyaitani wa min syaitan wa min hamazati syayatin nafkhihi wa nafsihi ya arhamar rahimin. Tapi pada waktu makan keripap, makan donan sudahnya tak baca basmalah, makan berdiri dan pula makan dengan tangan kiri. Pola pakaiannya, pakaian para nabi-nabi dan rasul, ya hanana ya hanana ya hanana, keselendang sudah masyaallah tabarakallah. Pilihlah aku, itu maksudnya hanananya. Pilihlah aku pada masa pengundian raya nanti, pilihlah aku, itu hakikatnya ya hanana. Sudah terpilih, sudah tanam batang hidung. Qala hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna antakuna siyabuhu siyabal anbiya, pakaiannya sebagaimana pakaian para nabi-nabi dan rasul, sementara dengan amalannya itu adalah amalan pemimpin-pemimpin yang zalim dan diktator. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Berarti hadis lemah. Riwayat daripada Abi Qursafah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnul masajid, binalah masjid. Tidak mampu kita membangunnya bersendirian, secara berkongsi, tidak mampu dengan separuhnya, sepertiganya, tidak boleh dengan tainya, tidak boleh dengan keramiknya, tidak boleh dengan semennya, tidak boleh dengan batanya, tidak boleh juga dengan pasirnya, tidak boleh juga dengan sejadahnya. Nabi kita bersabda, walau kabib hasil kapaten, yang ukurnya dengan senilai seperti sarang burung, 10 ringgit, 20 ringgit, itu sudah melayakkan kita untuk kita mendapatkan istana indah nanti di dalam surga.
Jadi makna daripada binaan masajid itu tidak mesti seperti Syekh Mukhtar Bukhari, masjid yang di Alur Malai, masjid yang di Pantai Johor, masjid Al-Ghufran, masjid Bukhari yang ada di GL. Banyak lagi masjid-masjid yang dibangun oleh beliau. Kita tidak punya kemampuannya seperti itu. Masjid yang kita bangun tidak lebih daripada dalam 5 kupang saja. Masya Allah, tabarakallah, bunyinya sejak waktu. Kenapa? Karena uang yang sedikit yang kita jatuhkan, sedikit yang perak itu bunyinya nyaring, tapi nilainya yang paling masalah. Duitnya cobanya seakan 5 ringgit saja, tapi minta reset, sampai petugas pun juga kena marah. Haji, resetnya mana Ji? Tak kata pakai reset, ini kan bukti untuk saya bawa ke akhirat nanti. Tapi bukti lah, seakan 5 ringgit ya kawan-kawan, budayakan dan biasakan budaya bersedekah, agar kita senantiasa selalu mendapatkan doa daripada para malaikat-malaikat Allah. Saya perhatikan sahabat-sahabat kita atau orang tua kita di Malaysia, khususnya pada salat berjamaah, kan ngakulah Allah itu kan suatu hal yang memalukan. Ini reality, kadang-kadang kita terlambat datang ke masjid. Jadi pada waktu kita terlambat masuk, jamaah lagi sedang berlangsung, ramai di kalangan orang-orang tua kita di sana atau staf-staf kita di sana. Masyarakat yang saya perhatikan dikira seperti jadi budaya, pergi sebelum takbir jamaah dan langsung masukkan duit ke dalam kotak imam. Masukkan, ya terserah 2 ringgit, 1 ringgit, 5 kupang, yang penting masuk. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, musibah itu tidak akan mungkin dapat melangkahi atau dapat melangkah sedekah atau dengan pemberian yang kita berikan. Inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar Rabb, sedekah yang secara sembunyi itu akan melenyapkan, tutfi akan memadamkan kemurkaan Allah Jalla wa Ala. Ma min yaumin, tidak ada daripada satu hari, illa wa yanzilu bihi malakan, malaikat akan turun 2 malaikat. Salah satu daripada malaikat itu berdoa, Allahumma anfiq lil mutasaddiqi khalafa, Allahumma a'ti lil munfiqi khalafa, Allahumma a'ti lil nasiki lil mumsiki talaba. Makna hadis, satu daripada malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti lil mumsiki khalafan, ya Allah berikan pengganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulu akhar, Allahumma a'ti lil mumsiki talaba, dan berikan kebinasaan, kemusnahan kepada orang yang berimsak, maksudnya yang menahan sedekahnya pada waktu dia mampu atau pada saat ketika dengan kita diminta. Tak banyak mana. Tuh kalau kamu, tapi itulah tadi. Kalau rasa-rasa tidak sanggup, rasa-rasa agak segan, kita ngilang saja, ngilang. Tak berarti dengan kita diminta. Jadi kita nak tolak, susah, nak bagi juga imam, duitnya tidak cukup atau kita tidak ada uang kecil. Yang paling masalah sekali dengan keadaan yang seperti itu, kalau kita bagi 1 datang 10. Kalau kita bagi 10 kita akan dikerumuni sampai terhalang, sampai pada saat kereta sudah tidak boleh berjalan. Nah pada kemana? Bagi berapa? Ada sampai sobek pun, ada dulu sampai sobek. Jadi ya iman dengan kita dengan perkataan orang lain, mengelak saja supaya tidak ketahuan. Tapi bagaimanapun doa daripada 2 malaikat, Allahumma a'ti lil munfiqi khalafa wa a'ti lil mumsiki talafa, berikan pengganti kepada orang yang berinfak dan berikan kebinasan kepada orang yang berinsak. Yang walaupun setelah ketimpa kubang truk, kalau ada kotak infak di situ dan kita budaya yang walaupun sedikit, yang penting pada tiap hari kita ada sedekah. Tidak mampu dengan duit, dengan ilmunya. Tidak mampu dengan ilmu, dengan nasihat. Tidak mampu dengan nasihat, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan senyumannya, dengan amin. Dan ini jadi budaya kalau seperti di Mesir. Kita baca macam mana pun entah lagunya, secantik apapun, tetap yang mengaminkan itu sedikit saja. Tak puas hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waladdallin. 3 orang aja. Amin. Masa tak sesuai, tak hati dengan tentang coba semacam itu. Kalau seperti di sini, yang walaupun suara kita serak-serak,
Allahumma din amin wa'afina amin wa ta'ala. Jadi puas hati kita. Jadi walaupun kita tadi doanya tersalah-salah, tapi dengan amin itu terasa Masya Allah. Sebenarnya bukan tajam, jam betul. Bersih jam bacaan kita tersalah-salah. Afdalul ibadi ilallah. Qala du al-masajid wa akhrijul qumamata biha, dan keluarkan qumamah, artinya sampah kotoran daripada masjid. Jangan kebiar tai cicak. Apalagi kalau seumpama tai tikus, tisu, daun, sampah, kotoran, itu nanti akan menjadi mahar huril 'ain. Pengen mau kawin 2, 3, 4, ini adalah Madinah itu. Jadi ada kesampaian. Nah, maka agar bagaimana nanti pada hari kiamat punya bidadari paling sedikit pun Nabi kita bersabda dalam 70 orang bidadari. Jadi selalu pertanyaan ditanyakan sama perempuan. Kan laki-laki kalau pada waktu masuk surga punya bidadari ramai sekali. Tapi bagaimana kalau kami dengan perempuan? Apakah kira-kira juga ada bidadara akhirat nanti untuk kami? Nah, tidak ada. Ya Allah, ya Rahman. Jadi kamu kena pikir untuk memberikan jawaban itu, bagaimana cara menjawabnya. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Gimana ya? Kalau laki-laki boleh punya 4 orang istri dengan bidadari yang jumlahnya tidak terhitung, sementara kalau dengan perempuan Allah jadikan pasangannya atau dengan suaminya itu lebih daripada segala-galanya. Keberadaan suami seseorang di dalam surga itu sudah mampu untuk melebihi daripada segala-galanya, atau mampu untuk mengalahkan segala kecantikan, ketampanan laki-laki surgawi dalam waktu yang sama. Lucunya sedikit ya. Satu botol tidak bergizi banyak sebenarnya, pecah botolnya. Wala bismillahirrahmanirrahim. Kalau tongkat di kursi, satu kursi tidak boleh diisi banyak. Tapi kalau dengan orang duduk pada 4 kursi, duduk saja kursi ini. Paham rupanya. Qala wa ikhrajul qumamati minha, dan mengeluarkan qumamah sampah daripada masjid itulah akan menjadi mahar huril bidadari. Yidnada, hai anak Adam, indaka ma yakfik, kamu punya keperluan yang cukup untuk keperluanmu. Kau memiliki sesuatu yang cukup untuk keperluan Anda. Sedangkan Anda mencari sesuatu yang akan melengahkan dan melalaikanmu. Wa anta tatlubu ma yudghi, sedangkan dengan kamu mencari yang akan melengahkan Anda, ibnu Adam. La biqalilin taqna, dengan yang sedikit kamu tidak merasa cukup, dan juga dengan yang banyak kau tidak merasa kenyang. Ibnu Adam, idza asbahta mu'afan fi jasadik, Nabi kita bersabda, firman Allah Jalla wa Ala, apabila dengan Anda mu'afan, idza asbahta, kalau pada itu kamu berada dalam keadaan sehat afiat jasmaninya, aman dalam kehidupannya, aminan fi sirri ay fi hayati, indaka qutu yaumid, dan kamu memiliki keperluan untuk satu hari, pada dunia al-afa'u, maka ke atas dunia assalam. Kalau kamu sudah memiliki 3 benda, yang pertama sehat jasmaninya, kemudian yang kedua cukup ada keperluannya, yang ketiga aman dalam kehidupannya. Kalau saja dengan kita tidak memiliki sumbaran kenikmatan kenyamanan di dunia, itu pun juga tidak mengapa. Alai dunia al-afau al-ibtiadu atau as-sahlamu pada dunia al-afau. Qala, hadis yang berikutnya kita berhenti pada hadis yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam Abu Nu'aim bin Hilyah dan juga dengan Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakrin wa Umaru, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, minni bimanzilati sam'i wal basar minafas, itu seperti kedudukan mata dan telinga di kepala. Apalah artinya kepala kalau tidak ada matanya, apalah juga artinya kepala kalau tidak ada mata yang melihat. Jadi dengan perantaraan mata dan telinga untuk kita mendengar dan mata untuk kita melihat.
Dahulu pernah kita sebutkan kenapa di dalam Al-Quran masih ada waktu dalam 10 menit. Kenapa sebutan as-sam'a itu lebih didahulukan daripada sebutan al-basar? Inna sam'a wal basar. Kenapa Allah sebut pendengaran dulu baru penglihatan? Sebab pengamatan kita dan kita belajar itu lebih banyak dengan perantaraan telinga berbanding kalau dengan mata. Lebih cepat, bahkan yang pertama dengan kita dapat mengamat sesuatu dengan pendengaran berbanding dengan pengamatan kita melalui mata. Coba dengar, mata melihat, telinga mendengar. Oke, pajamkan mata abang, saya akan bernyanyi. Abang boleh hafal nyanyian saya. Katakan saja saya kasihkan lagu yang dimodernkan kembali oleh kumpulan Hijaz dan Rabbani yang pada asalnya itu dinyanyikan oleh seorang pengasidah. Kita bisa sambil bersendera apalah namanya perempuan. Lagu lampu-lampu pelita tuh. Hidup ini bagailah, lagunya rentak awal-awal dulu, ada yang laju cepat, ada yang pelan. Hidup ini bagai lampu di dinding, tiang lambat, ada lagi rentak berikutnya. Hidup ini bagai lampu di dinding yang dinyalakan di malam hari. Jadi antum pejamkan saja mata, tapi telinga mendengar. Kita boleh hafal lagu. Oke, sebaliknya. Kamu jelekkan mata tapi tutup telinga. Saya nyanyi. Dan nyanyikan hitam manis, hitam manis. Kamu lihat letak bulu tadi itu. Kamu tidak boleh hafal. Lebih kuat yang didengar oleh telinga daripada yang dilihat oleh mata. Kalau tanpa kita melihatnya tapi telinga kita mendengar, kita boleh hafal. Tapi kalau pada tuh telinga kita tutup, mata kita buka sejelek-jelek matanya, jelek-jelek mata kita tidak bakalan hafal apa yang diletakkannya. Setakat tengok budak mulut kumat kami nyanyikah, zikirkah, tasbihkah, tilawahkah, kita tidak tahu. Itu kata ulama diantara daripada hikmahnya. Nabi kita perumpamakan Sayyiduna Abi Bakrin, suatu pelajaran yang pasti besar faedahnya. Kalian nanti pada waktu kembali ke tanah air, budayakan seperti pada waktu kita menyebut Datuk Seri, Tan Sri, Kiai, Maulana, Bapak, Ustadz Ciko, biasakan juga dengan sebutan penghormatan seperti itu kepada para sahabat Nabi. Banyak di kalangan kita daripada Mesir, di kalangan kita yang sudah menjadi na'i ilallah, terkenal di beberapa pengajiannya, di beberapa ceramahnya, TV 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Begitu juga dalam ceramah dan juga pengajiannya, puluhan ribu kadang-kadang yang menghadiri. Jadi pada ketika Abu Bakar pun protes kepada Umar, ini sahabat dulu. Gimana kalau pada itu dengan tuanku kamu sebut dengan nama panggilannya saja, kamu tidak sebut tuanku, kamu tidak sebut tuan Sultan, sebut nama panggilan seperti almarhum Sultan Abdul Halim. Disebut Abdul Halim, cakap sama Sultan Kera, sama Adlan pun tak bagi respon. Kamu jangan macam-macam dengan raja kami, marah kita yang tak ada kenal pun juga marah. Bahkan kadang-kadang dengan pengursi menyebut salah satu daripada mereka tanpa Datuk Sri, tanpa Tan Sri, merah mukanya. Lu tidak tahu Datuk Sri Jenderal BD. Oh iya. Jadi bahkan ustazah itu sendiri pun minta sebut ustazah pada waktu pergi ke masjid sebut ustazah lagi dengan diri pribadi dia sendiri. Tapi sebut Aisyah saja dengan istri baginda. Seperti apapun gelaran yang diberikan kepada kita, tetap kita tidak ada jaminan surga. Jangan sampai kita tidak memberikan sebutan kehormatan kepada para sahabat Nabi yang ada jaminan surga daripada Rasulullah, daripada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar, ini bahasa hadis, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terhadap diri pribadiku itu seperti keadaan mata dan telinga terhadap kepala. Abu Bakrin mini wa ana min wa Abu Bakar itu daripada saya dan aku daripadanya. Abu Bakrin itu adalah saudaraku dunia dan akhirat, saudara Nabi. Tahiru indal fuqara'i ayati, berjasalah kamu kepada orang-orang miskin sebab mereka punya pemerintahan dan leluasa wewenang nanti pada hari kiamat. Jadi dalam bahasa hadis masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan salah satu daripada ahli neraka ternampak salah seorang daripada ahli surga, dia langsung menjerit,
Hai, katanya, Ci, awak kena aku tak? Jadi ahli surga tadi itu tak berani ngaku, takut. Kalau entah nanti ketahuan sama malaikat-malaikat, hahaha, kena dia enggak? Jadi kata ahli neraka, hei Ci, awak kena aku tak? Jadi kata ahli surga, memangnya awak itu siapa? Aku saat ketika kehausan, aku bagi satu botol atau satu gelas air kepada kamu. Maka mohonkan syafaat kepada Allah agar Allah memberikan keampunan kepada. Maka ahli surga tadi itu pun mengadukan perkara itu kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, pada waktu aku lagi sedang santai, aku disuruh oleh salah seorang daripada di neraka. Kata dia, awak kena aku tak? Aku pun mengatakan, kamu siapa? Kata dia, aku yang dahulu pernah membantu satu gelas air minum kepada anda di dunia. Dan kata dia, mohonkan syafaat kepada Allah, mohonkan keampunan kepada Allah. Ya Allah, aku memohon keampunan kepadamu, memohon syafaat untuknya atas jasa baik yang diberikannya kepadaku. Permintaan daripada ahli surga tidak akan ditolak oleh Allah. Itu maksud hadis. Tanamlah jasa baikmu kepada orang-orang yang lemah. Tidak ada tentunya jasa baik yang paling berarti daripada dengan kita berjasa baik kepada para pelajar, penuntut ilmu agama. Sebab kalau kepada seorang miskin seperti itu nilainya, bagaimana kalau kepada calon-calon ahli surga dan juga yang akan membawa umat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Fa innalahum daulatan yaumul qiyamati, sebab mereka akan mempunyai pemerintahan dan leluasa nanti pada hari kiamat. Atar'auna, apakah kalian takut, risau dan bimbang untuk menyebut kejelekan, keburukan daripada orang zalim? Atar'auna, apakah kamu raikan, takut, atakhabuna, untuk menyebut kezaliman, kedekatan orang-orang tajir atas guru? Bazkuruhu, ingat, sebut saja kejelekan dan keburukannya, ya'rifun nas, agar orang mengenalinya. Jadi ulama mengatakan yang tidak boleh itu kalau kita menghibahnya, tapi kalau kita sebut aib-aibnya, kalau kita sebut keburukannya, masuk cara media massa itu dengan tujuan agar tidak ada orang yang terperangkap, agar tidak ada orang yang terbabi dengan penipuannya atau dengan tipu dayanya, itu tidak mengapa. Menyebut kejelekan seseorang untuk agar orang lain berwaspada daripada kejahatannya itu boleh. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zillatal alim wantadhiru bai'atahu. Hindari, waspadai kegelinciran, kesilapan dan kesalahan daripada seorang alim. Jadi supaya kita tidak membabi buta dalam dunia politik, sematkan dan tanamkan di kepala kita masing-masing kebenaran mutlak itu hanya miliknya Allah dan Rasulnya. Sementara dengan sesiapapun yang walaupun dia alim tapi tetap juga tidak masuk. Sealim apapun, sehebat apapun dia, wali, dia maulana, dia kiai, tetap saja tidak masuk. Kalau itu ada dalam hati kita, insya Allah kita tidak akan terperangkap dengan kesalahan yang bersalah, yang walaupun itu di kalangan ahli politik atau di kalangan para ahli ulama. Bukan merupakan suatu hal yang mustahil. Mungkin saja kesalahan itu akan menimpa orang-orang alim. Zalatal alim, waspadai kekeliruan, ketergelinciran daripada seorang alim, tapi juga dalam waktu yang sama tunggu dan nantikan kesedarannya. Fai'atahu yafi ay raja'atahu, pada masa dia kembali sedar, obat inabah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa fi riwayatin ihdaru zalatal alim fa inna zalatahu tukakibuhu, akan mencampakkannya ke dalam lembah api neraka. Hadis yang ke-11 insyaallah pada pertemuan